Yang dimaksud dengan dekat dan bersatu dengan Tuhan itu ialah kamu mengosongkan hati kamu dari makhluk, hawa nafsu dan lain-lain sehingga hawa nafsu dan lain-lain selain Allah, sehingga hati kamu hanya dipenuhi oleh Allah dan perbuatannya saja. Kamu tidak bergerak kecuali dengan kehendak Allah saja. Kamu akan bergerak jika Allah menggerakkan kamu. Keadaan seperti ini dinamakan fana. Fana inilah yang dimaksud dengan bersatu dengan Tuhan. Tetapi harus diingat bahwa bersatu dengan Tuhan itu tidak seperti bersatu dengan makhluk atau dengan yang selain Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Khaliq itu tidak sama dengan apa saja yang kamu duga. Hanya orang yang telah mengalami dan menyadari bersatu dengan Tuhan itu sajalah yang dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan bersatu dengan Tuhan itu. Orang yang belum pernah merasakan atau mengalaminya tidak akan dapat mengerti apa yang dimaksud dengannya. Setiap orang yang pernah merasakan pengalaman tersebut mempunyai perasaan dan pengalaman tersendiri, dan masing-masing mempunyai perasaan dan pengalaman yang tersendiri pula. Pada setiap nabi, rasul dan wali Allah terdapat rahasia. Masing-masing mempunyai rahasianya tersendiri. Seseorang tidak akan dapat mengetahui rahasia seseorang lainnya. Kadang-kadang seorang murid mempunyai rahasia yang tidak diketahui oleh gurunya. Ada kalanya pula rahasia yang dimiliki oleh guru itu tidak dapat diketahui oleh muridnya, meskipun murid itu sudah hampir sederajat dengan gurunya. Apabila seorang murid dapat mencapai keadaan kerohanian yang ada pada gurunya, maka murid itu diperintahkan untuk memisahkan dirinya dari gurunya itu. Dengan kata lain, dia sekarang telah setaraf dengan gurunya. Murid itu pun berpisahlah dari gurunya dan Allah sajalah yang menjadi penjaganya. Kemudian Allah akan memisahkannya dari seluruh makhluk. Bolehlah diibaratkan bahwa guru itu laksana ibu dan murid itu laksana bayinya yang masih menyusu. Apabila si bayi telah mencapai usia 2 tahun, maka berhentilah dia menyusu dari ibunya. Tidak ada lagi kebergantungan kepada makhluk. Setelah hawa nafsu amarah dan kehendak-kehendak kemanusiaan hapus, guru atau syekh itu hanya diperlukan selagi murid masih mempunyai hawa nafsu angkara murka dan kehendak-kehendak badaniah yang perlu dihancurkan. Setelah semua itu hilang dari hati si murid tadi, maka guru itu tidak lagi diperlukan, karena si murid sekarang sudah tidak lagi memiliki kekurangan atau dia telah sempurna. Oleh karena itu, apabila kamu telah bersatu dengan Tuhan,
maka kamu akan merasa aman dan selamat dari apa saja selain Dia. Kamu akan mengetahui bahwa tidak ada yang wujud melainkan Dia saja. Kamu akan mengetahui bahwa untung, rugi, harapan, takut, dan bahkan apa saja adalah dari dan karena Dia juga. Dialah yang patut ditakuti dan kepada Dia sajalah meminta perlindungan dan pertolongan. Karenanya, lihatlah selalu perbuatannya, nantikanlah selalu perintahnya, dan patuhlah selalu kepadanya. Putuskanlah hubunganmu dengan apa saja yang bersangkutan dengan dunia ini dan juga dengan akhirat. Janganlah kamu melekatkan hatimu kepada apa saja selain Allah. Anggaplah seluruh yang dijadikan Allah ini sebagai seorang manusia yang telah ditangkap oleh seorang raja yang agung dan gagah. Raja itu telah memotong kaki dan tangan orang tadi dan menyalibnya pada sebatang pohon yang terletak di tepi sebuah sungai yang besar lagi dalam. Raja itu bersemayam di atas singgasana yang tinggi dengan dikawal oleh hulu balang yang gagah berani yang dilengkapi persenjataan yang lengkap, dan raja itu melempar orang tadi dengan seluruh senjata yang ada padanya. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melihat keadaan ini lalu memalingkan pandangannya dari raja itu dan takut kepadanya? Sebaliknya, ia berharap dan meminta kepada orang itu dan bukannya kepada raja yang agung itu. Jika ada orang yang gentar dan takut kepada orang yang tersalib itu dan bukannya kepada raja, maka orang ini adalah orang yang bodoh, gila, dan tidak sadar. Oleh karena itu, mintalah perlindungan kepada Allah dari menjadi buta setelah Dia memberikan penglihatan, dari berpisah setelah disatukannya, dari berjauhan setelah didekatkannya, dari tersesat setelah Dia memberikan petunjuk, dan dari kekufuran setelah Dia memberikan keimanan. Dunia ini bagaikan sebuah sungai yang lebar. Airnya senantiasa mengalir dan selalu bertambah setiap hari. Begitu juga halnya dengan nafsu kebinatangan. Manusia itu selalu merasa tidak puas, semakin tampak dan semakin tak sadarkan diri. Hidup manusia di dunia ini senantiasa penuh dengan ujian dan cobaan. Di samping mendapatkan kebahagiaan, kadangkala manusia juga dikelilingi oleh penderitaan. Orang yang mempunyai akal pikiran yang sempurna, mau berpikir dan mengetahui hakikat, akan mengetahui bahwa pada hakikatnya tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan akhirat saja. Oleh karena itu, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Bagi orang yang beriman, hal ini adalah benar. Nabi Muhammad selanjutnya mengatakan, dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Nabi juga pernah menyatakan bahwa
orang yang baik itu terkekang. Pada hakikatnya, kesentosaan dan kebahagiaan itu terletak dalam hubungan yang langsung dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tawakal yang bulat kepadanya dan senantiasa ridho dengannya. Jika kamu telah dapat melakukan hal yang demikian itu, maka bebaslah kamu dari dunia ini dan Allah akan memberimu kesenangan, keselamatan, kesentosaan, kasih sayang dan ridho ilahi.